Halo Sobat Dimensif, balik lagi dengan narator magang. Nah, kali ini narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang masih bertema tentang bencana, yang bercerita tentang sebuah materi gelap yang akan menghantam bumi. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Apakah bumi bisa selamat? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan sebuah observatorium, dan seperti biasa, para tim peneliti sedang melihat dan mengamati bintang-bintang di langit, yang kemudian mereka menemukan sebuah objek asing yang mulai mendekat ke arah bumi. Setelah diamati, objek itu berwarna hitam dan tidak memantulkan cahaya, dan diketahui bahwa itu adalah materi gelap. Dan yang lebih mengejutkan, materi gelap ini langsung mengarah ke bumi. Dan apa yang terjadi, para ilmuwan pun tidak bisa menjelaskan. Tapi yang pasti, akan terjadi hal yang sangat mengerikan. Kemudian salah satu tim peneliti langsung menghubungi pemerintah untuk memberitahu apa yang mereka temukan. You better wake up, Dr. Petrotto. This is Dr. Petrotto. Kemudian kita akan dibawa menuju Los Angeles. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Matt dengan istri mudanya yang sangat cantik bernama Juan. Di sini terlihat mereka sangat romantis sebagai pengantin baru. Tapi sayangnya, kedua putri Matt tidak terlalu suka dengan ibu tirinya ini dan menganggap ibu tirinya ini telah mengambil kasih sayang orang tuanya. Setelah itu, Matt berencana untuk pergi dengan putra sematawayangnya. Matt ingin memberikan waktu berdua dengan putranya, sembari memperbaiki hubungan mereka yang merenggang semenjak kematian ibunya. Dengan penuh pengertian, Juan mengizinkan suaminya ini untuk menemui dan mengajak putranya berkemp. I feel like it'd be picking up Rick from practice. We'll be back Sunday night. Okay. Well, you ladies have a good weekend. Kemudian Matt menjemput anaknya Rick. Semenjak dijemput tadi, Rick selalu sibuk dengan ponselnya. Di sini Rick juga kesal karena ayahnya menjemput dirinya menggunakan mobil militer. Tapi ayahnya mengatakan kalau mobil ini lebih serbaguna dan lebih murah. Kemudian Matt berkata, semenjak kematian ibunya dulu, keluarga mereka jadi jauh. Tapi Matt mengatakan kalau kita tidak bisa selamanya berkabung dan kita harus terus hidup. Karena itu Matt, kalau anaknya menganggap Joanna sebagai ibunya. Tapi Rick berkata, dia terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Matt pun terdiam dengan perkataan anaknya ini. We needed something for camping and a military surplus. Is it up, remember? I was 10. Dalam cerita, materi gelap sudah mendekat ke bumi, membuat tim peneliti bersiap-siap dengan hantaman benda itu. Sedangkan NASA dan Menteri Pertahanan, termasuk pemerintah, sudah melakukan kajian dengan benda itu. Tapi masih belum diketahui apakah benda itu dan apa yang terjadi bila menabrak bumi. Yang mereka bisa lakukan hanya melakukan evakuasi kepada orang-orang. Let's make network. 5. Di malam harinya, Matt dan Rick sudah membangun tenda dan mereka sudah berkemah. Terlihat di sini Rick kesal karena jaringan ponselnya hilang. Tapi Matt berkata, dia sangat menyukai itu karena itu inti dari perkemahan ini. Di sini, Matt berharap agar dirinya bisa memperbaiki hubungan dengan putranya. Lalu Rick bertanya, kenapa dia menikahi Joanna yang notabene umurnya masih sangat muda. Bahkan usia Joanna hanya selisih beberapa tahun dari putri tertua mereka. Di sini Matt menjelaskan kalau dia hanya ingin memberi Joanna kesempatan karena dirasa Joanna bisa menjadi ibu untuk anak-anaknya. Tapi Rick berkata itu hanyalah alasan dari ayahnya, karena sebenarnya ayahnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian Rick beranjak tidur dan segera bangun di pagi harinya untuk melakukan aktivitas. What's there to talk about? Di sisi lain, tim peneliti memperkirakan materi gelap itu sudah mendekat dan tinggal 20 detik lagi sebelum hantaman. Hitungan mundur dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hantaman. Materi gelap itu tepat menghantam di Alaska.
Tapi yang lebih mengejutkan ternyata materi gelap itu menembus ke sisi lain bumi dan kembali terbang keluar angkasa. Dari bekas lubang itu keluar magma yang sangat besar dan diikuti dengan gempa yang dialami seluruh dunia. Di lain cerita, Mike dan Rick yang masih tertidur harus terbangun karena gempa hebat. Sedangkan di kota-kota timbul kerusakan dan kehancuran yang sangat luar biasa. Bangunan mulai runtuh dan tanah terbelah. Sedangkan putri dan istri Matt terbangun dari tidurnya dan mulai berlindung di dalam rumah. Tapi karena guncangan yang begitu besar membuat rumah mereka hampir saja runtuh. Dan ketiganya memutuskan untuk pergi menuju basement dan berlindung di sana. Oh, Cassie, I'm right here. Johanna? I'm right here, hang on. Di lain cerita, Matt dan Rick yang masih belum sadar dan bingung apa yang terjadi, mereka terbawa oleh longsor bersama tenda mereka dan mulai jatuh ke bawah. Tapi untungnya mereka bisa selamat. Tapi kini mereka harus dihadapkan dengan memanjat tebing yang sangat tinggi tepat di depan mereka. Tapi saat akan memanjat, Rick terhantam batu yang jatuh dari atas dan terluka. Di sisi lain, kedua putri Matt dan juga Juna terjebak di basement itu. Dan mereka berusaha untuk meminta bantuan. Karena kondisi yang kacau, tidak ada petugas yang datang untuk menolong. Ditambah lagi kaki Joanna terjepit beton. Lalu mereka menemukan bongkahan besi beton. Di sini mereka berusaha mengangkat beton itu secara perlahan dan kemudian berhasil. Dan Joanna berhasil selamat dari jepitan beton itu. 2, 3. Okay, let's get out of here. Come on, Cassie. Di sisi lain terlihat kota-kota sudah hancur lebur. Tapi untungnya pemerintah masih bisa mengatasi walaupun jumlah petugas sangat sedikit. Di lain cerita, Matt dan Rick masih berusaha keluar dari tebing itu. Tapi mereka sudah tidak kuat. Tapi mereka harus bisa keluar. Kemudian datang seutas tali dan terdapat seorang pria yang bernama Ruknik yang berusaha untuk menolong mereka keluar dari tebing itu. Dengan tertatih-tatih, akhirnya mereka bisa keluar dari tempat itu. Kemudian kita akan kembali kepada anak-anak dari Matt bersama Juna yang masih berjuang keluar dari tempat itu. Mereka harus cepat sebelum gedung itu benar-benar runtuh. Saat mereka akan keluar dari gedung itu, mereka tidak sengaja bertemu dengan tetangga mereka. Dan di sini mereka berusaha untuk mengeluarkan para tetangganya dari sebuah ruangan yang tertutup oleh cor. Di sini mereka harus cepat karena gedung ini semakin lama semakin berguncang dengan keras. Setelah menyelamatkan tetangga mereka, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Dan di situ mereka bertemu dengan seorang pria tua yang mereka bawa juga untuk diselamatkan. Sir, that's for sure. I got Come on, Mr. Gianelli. We got it. sure though. That's what we got here. Kemudian Matt dan Rick berhasil keluar dari tebing itu setelah diselamatkan oleh Ragni. Ragni langsung memberikan mereka air minum dan baju ganti. Di sini Ragni memperkenalkan dirinya. Setelah perkenalan selesai, Ragni mengatakan kalau mobilnya tertimpa pohon dan bertanya kepada Matt apakah mereka punya kendaraan agar bisa keluar dari tempat ini. Tapi mereka tidak bisa melewati jalan umum, mereka harus melewati jalan hutan. Jadi mobil mereka harus penggerak 4 roda. Dan kebetulan mobil Matt adalah mobil militer yang menggunakan penggerak 4 roda. Saat pembicaraan belum berakhir, tiba-tiba terjadi guncangan yang membuat mereka harus segera pergi dari tempat itu. Turn down the ride. Oh, sick ride. Kemudian kita akan kembali ke observatorium dan terlihat para tim peneliti terus mengamati fenomena ini dan mereka menyadari kalau akan terjadi sesuatu yang jauh lebih besar, yang mana akan terjadi sebuah tsunami yang akan menghempaskan dan menenggelamkan negara-negara termasuk Amerika dan Kanada. Di sisi lain, Joanna dan anak-anak Matt sudah berhasil keluar dari gedung. Tapi kini, mereka harus dihadapkan dengan kepanikan yang luar biasa sebelum tsunami itu datang. Di sisi lain, Ragni, Matt, dan juga Rick berusaha keluar dari tempat itu. Tapi sayangnya, jalan umum mengalami kemacetan parah karena orang-orang yang melakukan evakuasi besar-besar. Karena tidak ada pilihan lain, mereka harus terus lewat hutan dan keluar dari situasi ini. Di kota, terlihat orang-orang mulai panik, termasuk Joanna dan kedua putri Matt, yang mereka harus terus berlari untuk menyelamatkan diri. Kemudian, Joanna mengajak kedua putri Matt untuk mencari radio.
agar mereka bisa menghubungi ayahnya. Tapi sayangnya, karena gempa besar itu tadi membuat jaringan menjadi sangat sulit. Kemudian Joanna berinisiatif untuk menaiki salah satu gedung yang tinggi agar mereka bisa menghubungi Matt. Dengan bergegas, mereka pun langsung naik ke atas gedung itu. Mr. Gianelli, you're almost there. Your daughters. Can you make a reservation to Club Med on that thing? Dad, are you okay? Is Ricky? Kemudian Matt, Rick, dan Rodney tiba-tiba dihadang sekelompok orang yang menggunakan senjata, yang mana orang-orang ini meminta Matt untuk menyerahkan kendaraannya karena kendaraan mereka telah rusak. Di sini Matt langsung turun dan berusaha untuk menenangkan mereka. Saat guncangan terjadi, Matt langsung merebut senjata milik pria itu dan menghajar pria itu. Di sini Matt memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi karena tidak tega, Matt mengurungkan niatnya. Matt menyuruh mereka untuk naik ke dalam mobil sebelum lava panas menuju ke arah mereka. Di sisi lain, Joanna sudah sampai di atas bangunan itu bersama kedua putri Matt. Di atas gedung itu, Joanna berhasil menghubungi Matt walaupun awal percakapan mereka terputus-putus karena sulitnya sinyal. Tapi setelah benar-benar tersambung, Joanna mengatakan kalau mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Begitu juga dengan Matt yang tidak bisa menuju ke sana. Jadi mereka sepakat untuk bertemu di sebuah bukit agar mereka bisa bertemu. Di tengah kebingungan itu, Matt mendapatkan tawaran dari seorang pria kalau pria itu memiliki sebuah bunker yang memang dipersiapkan untuk keadaan darurat seperti ini. Kemudian Matt ingin ikut ke tempat itu, tapi sebelum itu Matt harus bertemu dengan keluarganya dan menyelamatkan mereka. Kemudian pria itu memberikan alamat di mana letak bunker itu kepada Matt. Kemudian mereka sampai di sebuah mobil, yang dimana ini adalah mobil dari orang-orang itu. Kemudian mereka langsung masuk ke dalam mobil itu untuk menuju bunker itu, sedangkan Matt akan menyelamatkan Joanna dan kedua putrinya. Remember what I told you in case of emergency? It's okay, Cassie. It's okay. Kemudian Joanna mengajak kedua putri Matt untuk segera pergi dari tempat itu. Kebetulan mereka menemukan sebuah motor yang bisa mereka gunakan untuk memecah kemacetan. Tak lupa Joanna juga mengajak pria tua itu untuk diselamatkan. Tapi sayangnya pria tua itu tampaknya sudah lelah dan dia hanya ingin berada di sini dan menunggu kematiannya. Di sini Joanna tidak bisa berbuat apapun. Joanna langsung bergegas pergi dari tempat itu untuk menuju bukit yang akan menjadi tempat pertemuan. Mereka harus bergerak secepat mungkin dan pergi dari kota karena tsunami itu semakin mendekat. Bahkan pesisir pantai sudah dihantam dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa besarnya. Mereka harus terus berjalan. Setelah sampai di bukit, Joanna dan kedua putri Matt langsung bertemu dengan Matt dan Rick. Di sini mereka sangat bahagia karena keluarga kecil mereka bisa berkumpul kembali. Sebelum kesenangan dan ketenangan itu mereka raih, tiba-tiba sebuah badai datang dan langsung menuju ke tempat mereka. Mereka langsung mengendarai mobil dan bergegas untuk menuju bunker itu. Setelah semakin dekat dengan bunker itu, Rick menghubungi pria yang berada di dalam bunker itu dan mengatakan kalau mereka akan segera masuk. Kemudian pintu bunker itu pun terbuka dan mereka langsung masuk ke dalam bunker itu. Dan akhirnya mereka bisa selamat dari bencana itu. Di sini mereka sangat bahagia karena bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Feels like a whole nother world. Doesn't really matter where we go. 12 bulan pun berlalu setelah kejadian itu. Akhirnya mereka bisa keluar dari dalam bunker itu dan melihat kehancuran yang luar biasa di kota-kota. Tapi di sini mereka harus melanjutkan kehidupan dan membangun lagi kota-kota yang telah hancur. Sebuah harapan di tengah kehancuran. Film pun berakhir dan tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Geodisaster. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching, see you next video. Ciao! Honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next